Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa kita berada di Kang Gusmus Channel dalam program Setetes Embun Pagi. Yang mudah-mudahan program ini adalah bagian daripada sebutir embun yang bisa kita ambil manfaat dan faedahnya untuk kepentingan kita, baik itu kepentingan di dunia ataupun kepentingan di akhirat. Satu ketika ada seorang ulama besar yang namanya terkenal, yaitu Ibrahim bin Adham. Beliau datang ke kota Basrah. Ketika beliau datang ke kota Basrah, maka seluruh murid-murid yang pernah belajar kepada beliau berkumpul di hadapan Ibrahim bin Adham. Kemudian para murid-murid ini bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai guruku Ibrahim bin Adham, bukankah engkau dulu pernah mengajarkan sebuah ayat firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, pasti aku akan kabulkan permohonan kalian." Tapi kenapa ya Ibrahim bin Adham? Aku dengan seluruh murid-muridmu yang ada di kota Basrah ini sudah sedemikian lama kami minta kepada Allah. Kami berdoa kepada Allah di setiap waktu dan setiap kesempatan. Baik kami berdoa dengan sendiri-sendiri munfaridan atau kami berdoa dengan berjamaah. Tapi kenapa sampai hari ini doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa mungkin doanya yang salah ya Ibrahim bin Adham? Atau barangkali ayat Allahnya yang salah, wahai Ibrahim bin Adham? Kemudian Ibrahim bin Adham sejenak beliau terdiam. Dan dia mengatakan, "Ya ahlal Basrah, wahai ahli Basrah, seandainya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tidak kabulkan doa kalian atau Allah belum kabulkan doa kalian, maka jangan sekali-kali engkau salahkan doanya. Atau jangan sekali-kali engkau salahkan ayat Al-Qur'annya, bahkan jangan sekali-kali engkau salahkan Allahnya yang tidak mengabulkan doa kalian. Tetapi barangkali ada hal yang ada pada diri kalian yang menjadikan doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada 10 hal yang barangkali ada dalam diri kalian, dalam hati kalian, sehingga menjadikan hati kalian menjadi mati, hati kalian menjadi keras. Dan ketika hati kalian menjadi mati, dan ketika hati kalian menjadi keras, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kalian? Minimal ada 10 hal yang bisa menghalangi doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan daripada matinya hati kalian, kerasnya hati kalian. Kemudian ketika hati kalian menjadi keras dan mati, doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang pertama? Araftumullaha walam ta'uddu haqq. Kalian mengenal Allah. Kalian yakin bahwa Allah ini yang menciptakan alam jagat raya. Kalian yakin bahwa Allah yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang ada. Tapi yang jadi persoalan bukan hanya sekedar kalian yakin kepada Allah yang memberikan kehidupan terhadap manusia, walam ta'uddu haqqahu, tapi kalian terkadang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita hanya selalu minta kepada Allah. Sementara kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita tinggalkan. Sholat kita tinggalkan, puasa kita tinggalkan, seluruh perintah-perintah Allah kadang-kadang kita tinggalkan. Dan ketika kita banyak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ini akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Bahkan hati kita menjadi mati. Dan ketika hati kita menjadi mati, maka ini akan menjadi penghalang doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu. Qara'tumul Qur'ana, kalian baca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan kefasihan daripada bacaan makharijul hurufnya kalian luar biasa. Tapi yang jadi persoalan bukan hanya sekedar kalian baca, tapi walam ta'malu bih, kalian tidak mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang pernah kalian pelajari. Tidak pernah kalian amalkan ayat-ayat isi Al-Quran yang pernah kalian baca. Sehingga ayatnya kemana-mana kalian tidak ikuti. Ayat Al-Quran yang membimbing kalian ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, yang menunjukkan kita mana jalan yang baik dan mana yang benar, kalian sama sekali tidak ikuti. Maka ini akan menjadikan hati kita menjadi keras. Dan ketika manusia hatinya keras, maka tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Kang Gusmus Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang menjadikan hati manusia menjadi mati, hati manusia menjadi keras, kemudian doanya tidak diijabah oleh Allah. Ad'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum bi sunnatihi. Ad'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalian mengaku cinta kepada Nabi. Kalian menganggap bahwa Nabi adalah sebagai contoh suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Tapi semua perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian tinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi kalian tinggalkan, cara gaya hidup Nabi kalian tinggalkan, cara berbicara Nabi, cara berkomunikasi Nabi. Kalian tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian hanya mengaku cinta kepada Nabi, tapi perilaku kalian jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi, maka akan menyebabkan hati kalian menjadi keras. Dan ketika hati kalian menjadi keras, doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan hati manusia menjadi mati, bahkan menyebabkan hati manusia menjadi keras, ad'aitum adawata syaitan wa ata'tumu. Kita kadang-kadang menganggap, kita menyatakan, kita berikrar bahwa setan adalah musuh yang paling nyata buat kita. Dan ketika kita bicara bahwa setan adalah musuh kita yang paling nyata, tidak ada satupun manusia yang membantah terhadap pernyataan ini. Pasti kita sepakat. Tapi yang jadi persoalan bukan hanya sekedar kita mengakui bahwa musuh kita adalah setan, bahwa setan adalah musuh kita yang paling nyata, tapi dalam kehidupan sehari-hari, wa ata'tumuhu, kita kadang-kadang lebih patuh, lebih taat terhadap apa yang dibisikkan oleh setan terhadap kedua belah telinga kita, terhadap hati kita. Kita lebih senang mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan, yang padahal hakikatnya sangat bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah akan menunjukkan kita kepada jalan yang baik, ke jalan yang lurus, ke jalan surganya Allah. Sementara bisikan setan, dia akan justru membelokkan hati kita, membelokkan amal perbuatan kita yang tadinya lurus, akan berbelok menuju jalan kesesatan. Tapi kita sebagai manusia yang menganggap bahwa setan itu adalah musuh kita yang paling nyata, tapi dalam kehidupan sehari-hari justru setan yang sering kita ikuti, bisikan-bisikan dan arahan-arahan dari setan itu sendiri. Ad'aitum adawata syaitan wa ata'tumuhu. Kemudian yang kelima, ad'aitum
dukhulal jannata walam ta'malu bi. Kita mengaku ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sepakat, apabila kita ditanya oleh siapapun apakah kita ingin masuk ke dalam surga, pasti jawaban kita akan sama, bahwa kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi persoalan, lisan kita ingin masuk ke dalam surga. Ucapan kita sama akan ingin masuk ke dalam surga. Tapi amal-amal perbuatan kita justru jauh daripada amalan-amalan ahli surga. Kita hanya mengatakan ingin masuk surga, tapi kita tidak pernah melakukan, tidak pernah berbuat sesuatu yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadikan hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati. Dan ketika hati kita menjadi mati, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang menjadikan hati manusia menjadi keras, ad'aitum an-najata minan nar wa ramaitum anfusakum fiha. Ketika kita bicara bahwa kita ingin diselamatkan oleh Allah dari api neraka, pasti kita semua sepakat bahwa kita tidak mau masuk ke dalam neraka. Karena dahsyatnya, pedihnya neraka yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak mau. Kita semua sepakat, kita ingin diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Bahkan kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, bahwa kita minta diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tapi yang jadi persoalan adalah waromaitum anfusakum fiha. Pada kenyataan hidup sehari-hari, kita selalu melakukan amal-amal perbuatan yang seolah-olah kita melemparkan diri kita dengan amal tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Kang Gusmus Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru 6 yang saya jelaskan pada kesempatan pagi hari ini yang akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Dan ketika hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati, maka doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita tahu, kita paham, kita mengerti, kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Tapi tidak cukup dengan hanya itu. Kadang-kadang kita tidak juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah sering kita tinggalkan. Yang kedua, kita pandai membaca Al-Quran dengan suara kita yang merdu. Makharijul huruf kita merdu, tetapi isi Al-Quran kadang-kadang kita tinggalkan. Perilaku dalam kehidupan kita seharian justru jauh daripada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Yang ketiga, kita mengaku bahwa kita adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam kehidupan sehari-hari justru kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengaku bahwa setan adalah musuh kita yang paling nyata, tapi justru dalam kehidupan kita sebaliknya, kita selalu mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan terhadap kedua belah telinga kita, bahkan ke dalam hati kita. Dan yang keenam, kita ingin diselamatkan oleh Allah, bahkan kita ingin dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah. Tapi amal perbuatan kita justru jauh daripada amalan-amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan selanjutnya kita ingin minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari panasnya api neraka. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang sangat bertolak belakang dengan keinginan kita yang ingin diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Justru amalan-amalan kita lebih banyak melakukan amalan-amalan perbuatan kita yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. 6 yang kami sampaikan, insyaallah sesisanya daripada 4 hal yang akan menjadikan hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati, yang menyebabkan doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.